Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1141. Selamat mendengarkan. Kellen menginjak dada Lucifer. Lalu, dia mengangkat kepalanya lihatlah penonton yang berteriak di sekelilingnya. Perasaan menginjak saingannya dan menjadi pusat perhatian yang tak terhitung jumlahnya perhatian masyarakat sangat baik. Terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia merasa seolah-olah dia berada di puncak dunia. Kellen juga tidak pernah menyangka Lucifer akan begitu lemah. Dia pingsan bahkan sebelum mereka bertarung beberapa ronde. Pikir Kellen mereka akan bertarung sengit hari ini. Mungkin saja dia perlu menunjukkannya semua kartu trufnya sebelum dia bisa menang. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menunjukkan satupun dari mereka, namun dia menang dengan mudah. Tampaknya Tuan Tua Grimm tidak sehebat itu. Dia telah mengajari Lucifer begitu lama, tapi anak itu tidak pernah membaik. Kellen tidak akan menyangka jika David tidak membantunya secara diam-diam, dia akan dijatuhkan sebelum dia bisa memunculkan kartu trufnya. Racun dari Black Demon Palm bukanlah lelucon. Bahkan jika Lucifer baru saja mempelajarinya dan dia tidak sekuat itu, ternyata tidak sesuatu yang bisa ditanggung oleh Kellen. Jika dia terkena, dia pasti akan terluka. Lucifer terbaring di tanah, merasa tak bernyawa. Keterampilan tempur disebut keterampilan tempur karena lebih kuat dari teknik lainnya. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat menggunakan dengan santai seperti teknik normal lainnya yang akan melelahkan mereka. Tubuh Lucifer tidak tahan lagi setelah menggunakan skill tempur tingkat rendah telapak setan hitam berkali-kali. Dia sangat marah ketika dia melihat ke arah Kellen, yang menginjak dadanya dan berdiri tegak atasnya. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Saat ini, dia ingin mati. Ini adalah hal paling memalukan yang pernah dia temui. Yang paling penting, dia kalah dari saingan keluarganya. Pewaris pertama keluarga Grimm, yang menduduki peringkat keempat dari 8 tokoh terkemuka keluarga, dengan mudah dikalahkan oleh pewaris pertama keluarga Elrond peringkat kelima, dan bahkan diinjak-injak di tanah dengan cara yang menghina. Ini akan menyebar kemana-mana di wilayah kerajaan segera. Kemudian, Lucifer akan menjadi bahan tertawaan semua orang di wilayah kerajaan. Bagaimana pandangan keluarganya terhadapnya? Oh tidak, aku ditakdirkan. Ketika dia memikirkan reputasi legendarisnya hancur di sini, Lucifer merasakan kemarahan memuncak di kepalanya. Saat dia melihat ke arah wajah tertawa di sekelilingnya, dia pingsan. Setelah menikmati sorakan, Kellen menundukkan kepalanya untuk melihat Lucifer. Kemudian, dia menyadari Lucifer pingsan. Hei, Lucky, berhentilah berpura-pura mati. Aku bahkan tidak menggunakan kekerasan, dan kamu terjatuh. Jika aku tahu kamu begitu, baiklah, aku akan bersikap lunak padamu. Mengapa Anda tidak membaik setelahnya? Belajar dari Grandmastermu begitu lama? Apakah karena dia buruk dalam mengajar, atau kamu hanya seonggok sampah? Aku sangat khawatir dengan keluargamu di masa depan. Mereka bahkan tidak memiliki keturunan yang menjanjikan. Panggilan, berkata dengan arogan. Lucifer tidak mau menghadapi kenyataan, jadi dia berpura-pura tidak sadarkan diri. Dia mendengar apa yang dikatakan Kellen, dia pingsan karena marah. Kellen mengangkat kakinya, dada Lucifer lalu menginjak wajahnya. Sekali, dua kali, tiga kali. Dia akhirnya berhenti setelah wajah Lucifer membengkak. Meskipun hal itu tidak menimbulkan banyak kerugian bagi Lucifer, hal itu sangat menghina. Begitu banyak orang yang memperhatikan mereka. Kellen tidak menginjak kaki Lucifer. Sebaliknya, dia menginjak seluruh keluarga Grimm. Adegan ini akan segera menjadi berita besar di wilayah kerajaan. Keluarga Grimm akan menjadi bahan tertawaan. Orang tua dari keluarga Grimm memperhatikan tidak jauh dari situ tuannya dipermalukan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang tua dari keluarga Elrond menghalanginya, jadi dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan Lucifer begitu cepat. Terlebih lagi, begitu mereka mulai bertarung, Tuan Lucifer akan terluka. Dampaknya karena dia kehilangan kekuatan tempurnya saat dia berbaring di dekatnya. Tuan Lucifer biasanya masih bisa menahan kekuatan tempur seorang surgawi rangker biasanya, tapi saat ini, dia tidak bisa. Untuk mencegah cedera lebih lanjut pada Lucifer, lelaki tua dari keluarga Grimm tidak berani melakukan apapun. Terlebih lagi, seorang anak kecil yang tidak bisa dia lihat sedang mengawasi dari satu sisi. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1142. Kellen tersenyum kepuasan saat dia melihat ke arah Lucifer, yang wajahnya membengkak setelah dia menginjaknya. Kemudian, dia menendang Lucifer ke lelaki tua dari keluarga Grimm. Bawa tuanmu dan pergilah. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Apakah ini benar-benar pewaris pertama keluarga Grimm? Betapa lemahnya. Sepertinya akan ada kekosongan dalam keluarga Anda segera. Sedih sekali, Kellen menggelengkan kepalanya dan berkata,
Orang tua keluarga Grimm memandang Kellen dan berlutut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah itu, dia mengambil tubuh tuannya. Setelah mengetahui bahwa Lucifer hanya bagian luar dan tidak organ dalamnya, lelaki tua itu menghela nafas lega. Tidak apa-apa kalau dia tidak terluka terlalu parah. Jika Lucifer mati, lelaki tua itu akan membuat keluarga Elrod membayar, meskipun itu berarti mengorbankan hidupnya. Jika tidak, dia akan mati ketika kembali. Grandmasternya tidak akan memaafkannya. Orang tua keluarga Grimm menggendong Lucifer dan melesat ke langit, menghilang dari pandangan semua orang. Ia akan mempermalukan keluarga Grimm jika dia terus tinggal di sini. Saat ini, dia punya banyak pertanyaan di hatinya. Bagaimana Tuan Lucifer bisa kalah dengan mudah dari Tuan Kellen? Mereka ada di tingkat yang sama. Saya tidak melihat Master Kellen menggunakan senjata rahasia atau keterampilan tempur yang kuat. Bagaimana Tuan Lucifer kalah? Tuan Lucifer telah tinggal bersama Grandmasternya selama ini. Bukankah dia belajar sesuatu? Aku akan bertanya padanya apa yang terjadi setelah dia bangun. Lagi pula aku tidak tahu apa yang terjadi. Setelah lelaki tua keluarga Grimm pergi bersama Lucifer, sorak-sorai seperti tsunami memenuhi ruangan arena. Tuan Kellen, kamu yang terbaik. Salam, Tuan Kellen, kaulah orangnya, Tuan Kellen. Kellen melambai ke arah penonton di sekitarnya seperti seorang pemenang. Pada saat yang sama, dia menikmati sorakan dari banyak orang. David, kamu melakukan itu, kan? Jika tidak, itu tidak akan berakhir secepat ini, bisik Mia. Dia juga merasa pertempuran ini memiliki dampak buruk. Awal yang kuat tetapi hasil akhir yang mengecewakan. Mereka adalah pewaris pertama dari anak keempat keluarga peringkat dan peringkat kelima di antara 8 keluarga terkemuka. Apalagi kedua keluarga itu adalah musuh bebuyutan. Bagaimana mereka bisa mencapai hasil dengan begitu mudah? Di mana kartu truf mereka, gerakan pamungkas, keterampilan tempur, mereka tidak menunjukkan satupun dari mereka. Lucifer kalah setelah pertarungan tinju. Itu sama sekali tidak logis. Pertarungan ini mempengaruhi gengsi kedua keluarga. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu pertempuran dimulai, keduanya pasti bisa menggunakan semua keahlian dan trik mereka untuk mendapatkan hasil. Tak heran jika salah satu dari mereka terluka parah atau bahkan meninggal. Namun, sesuatu yang tidak diketahui pasti telah terjadi setelah apa yang baru saja terjadi sekarang. Mia memikirkannya, satu-satunya orang yang mampu dan mau melakukan hal ini adalah David. Karena itu, dia menanyakan hal itu. Pertanyaan, David tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Saat Mia melihat senyumannya, dia punya jawaban di dalam hatinya. Saat ini, Kellen berjalan mendekat. Hahaha, David, kamu adalah bintang keberuntunganku. Saya telah melawan Lucy selama bertahun-tahun yang lalu. Dan bahkan jika hasilnya berjalan dua arah di masa lalu, saya tidak pernah mengalahkannya seperti hari ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1143. Juga, banyak orang yang menonton ini. Berandal itu, pasti akan dikritik habis-habisan ketika dia kembali. Ini terasa luar biasa. Hahaha, Kellen tertawa. David berpikir dalam hati, benar sekali. Aku adalah bintang keberuntunganmu. Jika saya tidak melakukan apa-apa, kamulah yang akan tergeletak di lantai sekarang. Namun, sejak dia melakukan ini diam-diam, dia tidak perlu memberitahu Kellen. Selain itu, dia tidak ingin ikut jadi pusat perhatian. Itu adalah kekuatanmu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Karena tidak ada yang lain. Ayo pergi, Mia. David tersenyum dan berkata. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia kehilangan 20.000 poin besar, dan dia merasa kesal saat ini. Selanjutnya, dia harus melakukan perjalanan ke keluarga Grimm. Lucifer telah menyia-nyiakan waktunya dan bahkan berusaha untuk tidak menghormati Mia. Bagaimana dia akan hidup dengan dirinya sendiri jika dia tidak pergi dan meminta penjelasan? Anda harus mencari tahu siapa tuannya sebelum Anda mengalahkan anjing itu, bukan? David berada di sebagian alam abadi dan berada pada level yang sama dengan Kaisar. Berapa banyak orang di Bima Sakti yang berada pada levelnya? Lucifer berani berbohong kepada David bahkan ingin membunuhnya. Sekalipun David memiliki temperamen yang baik, dia tetap ingin melampiaskan amarah di dadanya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke keluarga Grimm. Pada saat yang sama, dia bisa mengabaikan kekhawatiran Mia terhadapnya sehingga dia bisa tidak akan takut ketika dia melakukan sesuatu. Jika keluarga Grimm bersikap dan mengakui kesalahan mereka dengan mudah, dia akan pergi mudah pada mereka. Namun, Lucifer harus membayar atas perbuatannya. Jika keluarga Grimm mencoba menggunakan kekuatan keluarga atau Grandmaster mereka untuk menekannya, sayang sekali. David berharap mereka tidak menyalahkannya jika dia membunuh mereka semua dengan pedangnya. David, kamu bisa datang kepadaku jika kamu membutuhkan sesuatu di masa depan. Aku punya beberapa kekuasaan di wilayah kerajaan.
Meskipun saya tidak bisa melakukan sesuatu yang besar, saya bisa membantu kamu dengan beberapa masalah kecil, teriak Kellen ketika David berbalik untuk pergi. Baiklah, saya ingat Anda, Tuan Kellen Elrod. Sampai jumpa lagi, David berkata tanpa berbalik. Mia mengikuti di belakangnya dengan hormat. Setelah David dan Mia pergi, Kellen masih menatap ke arah mereka pergi. Tuan Kellen, David tidak sesederhana kelihatannya, kata lelaki tua di sebelahnya. Apa maksudmu? Kellen bertanya. Saat saya ingin menyelamatkannya sekarang, saya merasakan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun begitu, sekilas saja, aku masih merasakannya. Selain itu, dia adalah orang yang paling dekat dengan kami saat kami bertarung. Dia tidak terluka. Bahkan Mia tidak terluka. Itu saja, juga, dia tidak pernah menunjukkan rasa takut sepanjang waktu. Matanya selalu tenang, bahkan ketika menghadapi dua Celestial Ranker. Dia tidak pernah diganggu oleh kami. Apalagi dia selalu bersikap dingin saat kamu berbicara dengannya dengan penuh semangat. Jika ia orang lain, mereka akan sangat ingin menjalin hubungan dengan Anda. Karena semua ini, menurutku orang ini tidak hanya kuat, tapi dia juga punya latar belakang yang sangat signifikan. Aku tahu itu. Bagaimana peri penari melepaskan tempatnya di empat peri dan mengikuti orang biasa? Tahukah Anda berapa banyak keturunan langsung dari kekuatan besar? Sedang mengamati Mia, Lucifer hanyalah pesuruh. Jika David tidak kuat, dia tidak akan bisa melindungi Mia. Setelah Kellen mengatakan itu, dia melanjutkan setelah merenung. Saat itu, Mia bisa berperilaku baik karena semua orang menghormatinya keseimbangannya, dan tidak ada seorang pun yang mau merusaknya. Lagi pula, mereka mungkin akan banyak menyinggung perasaan orang-orang dalam proses tersebut. Keseimbangan ini rusak ketika David tiba, dan Mia mengumumkan bahwa dia akan berhenti menjadi salah satu dari empat peri. Menurutku, David akan segera mengungkap kekuatan dan latar belakangnya. Kellen tidak mengatakan apa yang dia rasakan. Seseorang sedang melakukan sesuatu di belakangnya, jadi itu sebabnya dia bisa mengalahkan Lucifer. Dia mengira ada master yang bersembunyi di antara mereka. Tapi sekarang, master ini sepertinya bersembunyi. Jadilah David. Tapi apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa bersembunyi dari mata dua Celestial Ranker? Ini sangat membingungkan Kellen. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1144. Tuan Kala, karena David bersedia menyinggung banyak orang karena Mia, kenapa kamu masih ingin berteman dengannya? Orang tua itu bertanya dengan bingung. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa Davidlah yang akan menyinggung perasaan mereka, bukan aku. Sebelum Anda kenal seseorang, lebih baik menjadi temannya daripada menjadi musuhnya. Siapa yang tahu kalau dia menyembunyikan kekuatan atau identitas yang luar biasa? Ayo pergi. Kita harus kembali sekarang. Saya akhirnya membuat keluargaku bangga. Saya ingin melihat bagaimana mereka akan memberi penghargaan kepada saya. Kellen pergi setelah dia mengatakan itu. Orang tua itu mengikuti di belakangnya. Di dalam oktagon yang baru saja meninggalkan planet Stau. David, apakah kita akan ke planet Royal sekarang? Tanya Mia. Tidak, kita pergi ke keluarga Grimm dulu, jawab David. Keluarga Grimm? Ya, keluarga Grimm. Mengapa? Kami akan meminta penjelasan. Lucifer baru saja berbohong padaku. Bukan hanya saja dia menyia-nyiakan waktuku, dia bahkan berusaha untuk tidak menghormatimu. Bagaimana kita membiarkan hal ini pergi? David, lupakan saja. Keluarga Grimm berada di peringkat 5 di antara 8 keluarga terkemuka. Anda tidak dapat membandingkan mereka dengan keluarga Tufin. Kita mungkin tidak akan mencapai apapun jika kita pergi. Setelah Mia mengatakan itu, dia teringat sesuatu dan menambahkan, David, bukan itu saya memandang rendah Anda. Aku tahu kamu kuat, dan kamu tidak takut mereka. Namun, menurut saya itu tidak perlu. Lagi pula, kita tidak kehilangan apapun. Apa maksudmu? Saya kehilangan banyak waktu. Juga, tidakkah kamu melihat bagaimana Lucifer ingin membunuhku? Saya tidak tahan dengan ini. Tentu saja, saya punya tujuan lain. Apa itu? Tanya Mia. Karena kamu telah memutuskan untuk mengikutiku, aku harus menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku agar kamu tidak takut dan gugup untuk melakukan apapun di kemudian hari. Maafkan aku, David. Aku sudah membuatmu malu, bisik Mia meminta maaf. Baiklah, kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Dengarkan saja aku. Kita akan pergi ke keluarga Grimm untuk mendapatkan penjelasan, lalu kita akan menuju ke planet Royal, David memutuskan. Ya, David, jawab Mia. Oktagon mulai melaju menuju planet tempat tinggal keluarga Grimm. Pada saat ini, Lucifer berada di kapal perang Bima Sakti menuju kembali ke rumah. Meskipun kedua kapal berangkat satu demi satu, waktu di antara mereka perjalanannya tidak jauh berbeda. Namun, kapal perang Bima Sakti jauh lebih cepat daripada Oktagon. Saat ini, Lucifer sudah bangun. Namun, dia masih belum bisa menerima kenyataan dikalahkan oleh Kellen.
Dia masih tidak bisa membungkus kepalanya dengan hal itu. Mengapa Black Demon Palm, keterampilan tempur yang diajarkan Grandmasternya, kehilangan pengaruhnya? Grandmasternya memeriksa Black Demon Palm miliknya sebelum dia pergi, dan itu memang telah mencapai level awal. Jika dia bisa memukul Kellen dengan serangan diam-diam, dia tidak akan mampu mengatasi racun setan hitam. Terlebih lagi, dia telah menggunakan Black Demon Palm berkali-kali, tapi Kellen tetap hidup dan sehat. Dia tidak terpengaruh sama sekali. Entah ada yang salah dengan Black Demon Palm miliknya, atau Kellen yang mempunyai keterampilan untuk melawan Black Demon Palm. Jika yang pertama, itu akan mudah. Dia bisa meminta Grandmaster untuk melihatnya setelah dia kembali. Jika yang terakhir, maka itu akan merepotkan. Dia harus memberitahu Grandmaster sesegera mungkin. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1145. Ancaman Grandmaster terhadap mereka akan berkurang jika keluarga Elrod punya cara untuk melawan telapak setan hitam. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Grimm. 3 hari kemudian, planet suram. Disinilah keluarga Grimm, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti, tetap tinggal. Keluarga Grimm menduduki peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka. Mereka sangat kuat, dan keluarga yang mengalami kemunduran seperti keluarga Tufin tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Keluarga Grimm adalah salah satu raksasa bahkan di antara wilayah kerajaan. Kapal perang Bima Sakti turun ke planet Grimm. Saat Lucifer keluar, orang-orang yang menunggunya membawanya ke kediaman utama. Inti dari keluarga Grimm sedang menunggunya di sini. Setelah 3 hari, mereka mengetahui tentang pertarungan Tuan Lucifer dengan Tuan Kellen di sebuah arena di planet Stau. Pada akhirnya, Kellen mengalahkan Lucifer dan bahkan diinjak dan dipermalukan. Hal ini telah menyebar ke seluruh wilayah kerajaan. Kedua keluarga itu memiliki peringkat yang dekat. Satu berada di peringkat keempat, dan satu lagi berada di peringkat kelima, jadi mereka sudah lama menjadi musuh. Ini bukan hanya pertarungan antara dua ahli waris pertama, tapi juga pertarungan antara kedua keluarga mereka. Namun, hasilnya mengejutkan semua orang. Di luar dugaan, Lucifer mengalami kekalahan telak. Sekarang, keluarga Grimm menjadi bahan tertawaan seluruh wilayah kerajaan. Semua orang akan membicarakan hal ini selama obrolan mereka. Bagaimana bisa pewaris pertama dari keluarga suram menjadi sangat lemah? Apakah ini berarti mereka tidak punya harapan keturunan lagi sekarang? Bagaimanapun, Lucifer telah sepenuhnya mempermalukan keluarga Grimm. Meskipun dia tidak bisa mengubah kenyataan bahwa dia telah kehilangan, keluarganya tetap saja perlu mengetahui apa yang telah terjadi. Lucifer telah berkultivasi dengan Grandmaster selama ini, jadi bagaimana caranya dia kalah dari Kellen? Jika Grandmaster mengetahui hal ini, dia akan marah. Dulu, kamu seimbang dengan Kellen, dan sekarang kamu mudah dikalahkan setelah berkultivasi bersamaku selama bertahun-tahun. Kamu bahkan membiarkan dia menginjakmu, tidakkah itu akan memberitahu dunia bahwa aku adalah guru yang buruk? Lucifer dibawa ke aula. Aula itu dipenuhi orang. Sepertinya mereka akan bersama mendengarkan. Ada banyak keturunan langsung dalam keluarga besar seperti keluarga Grimm. Saat ini, yang ada di tempat kejadian hanyalah beberapa tetua yang lebih penting. Sebagai anak tertua, Lucifer merasa ketakutan dengan situasi yang begitu sulit. Anak yang tidak berbakti, Lucifer, ada di sini untuk menemui kalian semua. Lucifer berdiri di tengah aula. Dia menyatukan kedua tangannya, membungkuk, dan berkata dengan hormat. Sebagai putra tertua dan pewaris pertama, dia tidak perlu melakukan hal itu berlutut. Jika anak-anak lain melakukan kesalahan serius dan mempermalukan seluruh keluarga, mereka akan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Adegan itu sunyi, tidak ada yang mengatakan apapun. Kepala keluarga Grimm, Derry Grimm, tidak berkata apa-apa sambil duduk di kursi utama. Tentu saja, yang lain akan berhati-hati jika tidak berbicara di hadapannya. Lucifer tahu dia punya mempermalukan keluarganya dan tidak berani gegabah lagi. Saya telah mempermalukan keluarga dan menyebabkan kerusakan permanen pada nama keluarga. Saya mohon kepada para tetua keluarga untuk menghukumku. Lucifer berbicara lagi. Bagus sekali kamu tahu kamu telah mempermalukan kami. Tahukah kamu sudah berapa lama kita tidak bersama, dipermalukan seperti ini? Ditambah lagi, Anda, putra tertua dan pewaris pertama keluarga, adalah orang yang menyebabkan kerusakan besar pada nama keluarga dan menjadikan kami bahan tertawaan banyak orang di wilayah kerajaan. Bagaimana Anda mengharapkan kami menghadapi nenek moyang keluarga? Tegur Derry keras-keras. Kakek, aku salah. Saya bersedia menerima hukuman. Lucifer menundukkan kepalanya dan bergumam. Apa menurutmu kamu bisa membalikkan kerusakan dengan mengatakan itu? Saya tidak keberatan dengan Anda kalah dari orang lain, tapi kamu kalah dari Elrod Pang itu. Anda selalu seimbang cocok dengannya. Tetapi sekarang Anda telah mengikuti Grandmaster begitu lama bertahun-tahun, kamu bahkan tidak bisa melawan.
Apakah Anda memberitahu semua orang bahwa Grandmaster adalah guru yang buruk? Kakek, saya juga tidak dapat menentukan kepala dan ekor dari diri saya hilang. Sampai saat ini saya masih belum bisa memahaminya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1146. Sebaiknya kau ceritakan semuanya padaku secara detail. Ya, kakek. Selanjutnya, Lucifer menceritakan semuanya pada Derry. Namun, dia tidak memberitahu Derry bagaimana dia memasang jebakan untuk memikat David dan Mia. Dia hanya bilang dia sudah lama dikurung. Jadi setelah dia menyelesaikan tugas Grandmaster dan dibiarkan keluar, dia ingin keluar dan menjernihkan pikirannya. Kemudian, dia datang ke arena planet Staup untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, Kellen juga datang menghampiri. Setelah itu, keduanya mulai berdebat, dan kemudian pertengkaran tersebut berubah menjadi perkelahian. Aula menjadi sunyi setelah Lucifer menyatakan apa yang terjadi. Kamu bilang kamu pernah menggunakannya, Black Demon Palm di Kellen, tapi tidak menghasilkan apa-apa, tanya Derry. Ya, kakek. Grandmaster memeriksaku setelah aku mempelajari Black Demon Palm, dan itu sebabnya dia membiarkanku keluar. Namun, itu tidak ada gunanya bagi si pangkelen itu. Lucifer berkata dengan sedih. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Sudah kubilang padamu, sebaiknya kamu tidak berbohong. Jika tidak, bahkan jangan pikirkan untuk mengambil langkah keluar dari pintu ini. Itu benar, kakek. Percaya saya. Mengapa? Apakah aku akan berbohong tentang ini? Meskipun saya biasanya sedikit nakal, saya tidak akan berbohong. Tentang masalah serius seperti ini, Lucifer menepuk dadanya dan berjanji. Jika itu masalahnya, apakah Anda punya tebakan tentang penyebabnya? Kamulah satu-satunya yang tahu apa yang terjadi dalam pertarungan itu. Kakek, ada dua kemungkinan. Mungkin ada yang salah dengan Black Demon Palm Grandmaster mengajariku, atau keluarga Elrod punya cara untuk melawan itu, jawab Lucifer. Setelah Lucifer mengatakan itu, Derry memarahi, dasar bajingan. Omong kosong, apakah kamu meragukan Grandmaster? Saya hanya mengatakan itu suatu kemungkinan. Jika Black Demon Palm bukan masalahnya, itu berarti keluarga Elrod punya cara untuk melawan Black Demon Palm. Jika tidak, mengapa itu tidak berhasil pada Kellen? Saya tidak hanya menggunakannya sekali saja. Saya menggunakannya berkali-kali, tapi tidak pernah bekerja. Itu sebabnya saya kelelahan dan memberikan kesempatan dia mengalahkan aku, raung Lucifer. Dia tahu dia harus mengalihkan perhatian keluarga. Hanya, dengan melakukan ini dia bisa melarikan diri. Jika tidak, Grandmaster tidak akan membiarkannya begitu saja, dengan mudah setelah menyebabkan kerusakan besar pada reputasi keluarga Grimm. Jika dia bisa memastikan bahwa keluarga Elrod punya cara untuk melawan Black Demon Palm, bahkan mungkin diberi imbalan, bagaimanapun, keluarga adalah musuh bebuyutan. Bukan lelucon jika musuh keluarga Grimm menemukan kelemahan dalam keterampilan tempur mereka. Akan lebih baik untuk mencari tahu dan mengatasinya lebih awal daripada mencari tahu kapan kedua keluarga itu bertempur. Jika itu terjadi, semuanya akan terlambat. Memang benar, setelah Lucifer mengatakan itu, aula menjadi berisik. Para tetua inti keluarga Grimm mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua tahu bahwa ini bukanlah bahan tertawaan jika Lucifer mengatakan yang sebenarnya. Kedua keluarga itu cepat atau lambat akan bertengkar. Jika keluarga Elrod menyembunyikan informasi dan hanya mengungkapkannya ketika mereka bertarung, keluarga Grimm akan menderita kerugian yang cukup besar. Keluarga Elrod mungkin akan membalikkan keadaan dan merusak keluarga yang Grimm. Lucifer adalah contoh yang baik dalam hal ini. Sebelum dia mengetahui rahasia keluarga Elrod, dia menghabiskan banyak energinya setiap kali dia menggunakan Black Demon Palm. Jika Lucifer menggunakan Black Demon Palm 2 atau 3 kali dan tetap tidak menimbulkan efek apapun, kerusakan pada musuh, dia pasti akan kalah. Kecuali musuh juga menggunakan keterampilan tempurnya untuk melawannya. Jika itu masalahnya, dia akan memiliki peluang karena kedua belah pihak akan memilikinya sama-sama kelelahan. Namun, Lucifer jelas tidak membicarakan hal ini. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1147. Kellen tidak menggunakan keterampilan tempur apapun untuk melawan Black Demon Palm miliknya. Ketika semua orang sedang berbicara, kepala keluarga, Derry, berbicara. Seseorang pergi dan ambilkan aku tawanan dari penjara. Kita akan lihat apakah Lucifer's Black telapak tangan iblis berfungsi atau tidak. Yang jelas, Derry pun menyadari keseriusan hal tersebut, sehingga ia perlu mengujinya pada seseorang. Jika telapak setan hitam Lucifer baik-baik saja, mereka harus memberitahukan kepada Grandmaster tentang ini. Ya, Tuan Derry. Segera, seseorang berdiri dan menjawab sebelum meninggalkan aula. Lucifer, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, keluarga tidak hanya akan memaafkanmu atas perbuatanmu, kesalahan, kamu bahkan akan diberi hadiah. Derry memandang Lucifer dan berkata dengan kepuasan.
Derry tidak marah seperti tadi, dia seperti orang lain. Derry tampak bersyukur, dan para tetua keluarga inti lainnya juga tampak senang menatap Derry. Anak ini memang bintang keberuntungan keluarga. Sang Grandmaster, yang telah terjebak di wilayahnya selama bertahun-tahun, tiba-tiba mendapat terobosan ketika Lucifer lahir. Sekarang setelah dia dikeluarkan, dia segera menyadari rahasia besar musuh mereka. Keluarga Elrod menemukan kelemahan pada Black Demon Palm. Ini tidak berguna bagi keluarga lain, tetapi informasi ini bernilai tak terukur untuk keluarga Grimm. Selain itu, kemungkinan telapak setan hitam Lucifer tidak berfungsi juga sangat kecil. Bagaimanapun, Grandmaster telah memeriksanya sendiri. Terima kasih, kakek, merupakan kehormatan bagi saya untuk dapat berkontribusi pada keluarga. Namun, saya merasa tidak enak karena telah mempermalukan keluarga setelah saya dibebaskan, Lucifer berkata dengan rendah dan meminta maaf. Meskipun dia mengatakan itu, dia sangat gembira di dalam hati. Dia akhirnya menghindari peluru ini. Dia tidak hanya menghindari peluru ini, dia bahkan mendapat lebih banyak pengakuan dari keluarga, semakin memantapkan posisinya sebagai bintang keberuntungan keluarga. Di masa depan, dia akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara dalam keluarga. Tuan Lucifer, tolong jangan katakan itu. Anda adalah bintang keberuntungan keluarga. Jika tidak bagi Anda, kami tidak akan tahu tentang keluarga Elrod yang mengetahui kelemahan Black telapak tangan setan. Kami akan sangat menderita jika kami terlibat dalam pertempuran di masa depan. Ya, Tuan Lucifer adalah bintang keberuntungan kita. Ketika Anda lahir, Grandmaster memiliki sebuah terobosan, dan sekarang, Anda membantu kami menghindari peluru. Saya ingin tahu bagaimana luka Anda, Tuan Lucifer. Saya memiliki beberapa harta karun langit dan bumi yang baik untuk mengobati luka berat. Saya membelinya dengan banyak uang, dan saya harap Anda dapat mengambilnya. Saya juga punya pelet di sini. Ini efektif untuk menyembuhkan tubuh. Mohon terima ini. Para tetua inti prihatin dengan luka Lucifer dan semuanya memberikannya harta apapun yang dapat menyembuhkan luka-lukanya. Mereka tahu posisi Lucifer dalam keluarga tidak tergoyahkan sekarang. Di masa depan, keluarga itu akan diserahkan kepada Lucifer. Oleh karena itu, akan bermanfaat bagi masa depan mereka jika mereka berhasil mencapai hubungan dengan Lucifer sekarang. Derry melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Lucifer adalah cucu kandungnya. Oleh karena itu, dia senang melihat pemandangan ini. Terima kasih atas perhatian Anda, sesepuh. Karena kalian semua sangat bersemangat, itu akan terjadi. Tidak sopan bagiku untuk menolaknya, jawab Lucifer sambil tersenyum. Kemudian, dia menerima harta yang diberikan para tetua kepadanya. Barang-barang itu sangat berharga, jadi sayang sekali jika tidak mengambilnya. Anda terlalu rendah hati, Tuan Lucifer. Kamu terluka demi keluarga, jadi sebagai orang yang lebih tua, inilah yang harus kami lakukan. Ya, Tuan Lucifer, Anda melakukannya banyak untuk keluarga, jadi ini bukan apa-apa. Setelah berbasa-basi, semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing. Lucifer juga diminta duduk di satu sisi menunggu tahanan. Lucifer, bagaimana lukamu? Tanya Derry. Kakek, aku kelelahan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1148. Aku baik-baik saja sekarang, jawab Lucifer. Bisakah kamu menggunakan Black Demon Palm sekarang? Tentu saja. Bagus. Segera, dua penjaga keluarga Grimm mengawal seorang tahanan yang acak-acakan ke dalam aula. Berlutut, penjaga tersebut menendang bagian belakang lutut tahanan hingga menyebabkan tahanan tersebut terjatuh. Berlutut di tanah. Kemudian, kedua penjaga itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Salam, Tuan Derry." "Salam, sesepuh. Kamu mungkin akan bangkit. Kami tidak membutuhkanmu lagi di sini, jadi kamu pergilah." Derry berkata. "Ya, Tuan Derry." Para penjaga meninggalkan aula setelah mengatakan itu. Saat ini, Lucifer tahu inilah waktunya untuk bersinar. Dia berdiri dan berjalan di belakang tahanan. Ketika tahanan melihat seseorang berjalan ke arahnya, dia berjuang sekuat tenaga. Namun, mulutnya dilakban dan dia tidak dapat berbicara. Lucifer menekan tahanan itu dengan tangan kirinya dan menggunakan tangan kanannya untuk menggunakan telapak setan hitam. Asap hitam melingkari tangan kanannya saat ini. Kemudian, dia menempelkan telapak tangan kanannya ke punggung tahanan. Semua orang di tempat kejadian memperhatikan tahanan itu. Ketika racun setan hitam melakukan kontak dengan tahanan, racun itu menembus tubuhnya. Tahanan itu merasakan sakit yang luar biasa menguasai dirinya. Dia melebarkan matanya, dan matanya merah darah. Karena mulutnya ditutup lakban, dia hanya bisa berkata-kata. Suara dengusan dari tenggorokannya. Tahanan itu jatuh ke tanah terlebih dahulu dan meninggal dalam waktu lebih dari 10 detik. Dia sama sekali tidak bisa menahan telapak setan hitam Lucifer dengan kekuatannya saat ini. Derry bangkit dan berjalan menuju tahanan itu.
Kemudian, dia membalikkan tahanan itu dengan kakinya. Racun hitam menyebar di bawah kulit tahanan yang terbuka, termasuk di kulit wajah dan tangan. Racun setan hitam, ini berarti telapak setan hitam Lucifer baik-baik saja. Lalu, hanya ada kemungkinan kedua. Keluarga Elrod memang menemukan kekurangan pada Black Demon Palm, dan mereka bisa, dengan mudah menolak racun setan hitam. Mereka harus segera memberitahu Grandmaster. Derry mengangkat kepalanya untuk melihat para tetua inti keluarga. Telapak tangan iblis hitam Lucifer baik-baik saja, artinya keluarga Elrod menemukan kekurangan telapak setan hitam. Ini berarti kita telah kehilangan keterampilan tempur yang penting untuk melawan keluarga Elrod. Setiap tetua inti keluarga menunjukkan ekspresi pengertian. Tuan Derry, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Elrod juga harus mengetahui hal itu, rahasia mereka telah terungkap. Mereka bahkan mungkin akan segera menyerang kita. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi kita ketika kita akhirnya menemukan cara untuk mengatasi hal ini. Saya pikir itu mungkin juga. Saat ini, kita harus segera memberitahukan kepada Grandmaster tentang hal ini sehingga kita dapat bersiap ketika keluarga Elrod menyerang kita. Saya setuju, para tetua inti lainnya mengungkapkan pendapat mereka. Lucifer, kamu harus pergi menemui Grandmaster bersamaku sekarang. Sisanya, kalian harus kembali ke posisi kalian dan bersiap-siap. Pada saat yang sama, dapatkan mata-mata untuk mengawasi keluarga Elrod. Segera laporkan kepada kami jika mereka melakukan apa saja, kata Derry. Ya, Tuan Derry, ya, kakek. Derry kemudian membawa Lucifer menemui para Grandmaster. Para tetua inti lainnya dengan gugup mempersiapkan diri. Mereka tidak tahu bahwa keluarga Elrod tidak akan datang. Sebaliknya, mereka akan melakukannya. Sambut seseorang yang setingkat dengan Kaisar. Oktagon milik David semakin dekat ke planet Grim. Segera, orang yang setara dengan Kaisar ini akan turun ke planet Grim. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1149. Itu akan tergantung pada suasana hati David jika dia memusnahkan keluarga Grim atau menyelamatkannya. Mereka, sebuah oktagon mendekati planet Grim. David menyebarkan kekuatan pikirannya dan memindai seluruh planet Grim. Segera, dia merasakan 4 energi yang kuat. 1 Infinity Ranker menengah, dan 3 Infinity Ranker pemula. Seperti yang diharapkan dari keluarga peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka, mereka jauh lebih kuat dari keluarga Tufin. Namun, mereka bersikap begitu-begitu saja terhadap David. Bahkan koloni semut yang besar pun tidak akan pernah bisa mengalahkan gajah. Setelah memastikan lokasi Grandmaster keluarga Grim, David memerintahkan Oktagon untuk bersiap turun. Setelah keempat Grandmaster mengetahui tentang keluarga Elrod yang menemukan kekurangan Black Demon Palm dan mereka bisa menyerang kapan saja, mereka memutuskan untuk keluar dari pengasingan untuk menunggu keluarga Elrod. Pada saat yang sama, mereka juga mendiskusikan tindakan penanggulangannya. Lucifer seharusnya menjadi pendosa bagi keluarga Grim setelah kalah dari Kellan. Pada akhirnya, dia menemukan rahasia yang mengejutkan dan segera berubah menjadi bintang keberuntungan keluarga Grim lagi. Selain itu, Grandmaster Grim mendapat terobosan ketika dia lahir. Oleh karena itu, posisi Lucifer dalam keluarga semakin tak tergoyahkan. Bahkan Grandmaster Grim memujinya, menyebutnya sebagai bintang keberuntungan keluarga dan harapan bagi perkembangan keluarga. Lucifer tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang ke arah ini juga. Ini sangat mengejutkannya. Dia pikir dia tidak akan lolos dari malapetaka dan dia pasti akan menerima hukuman paling berat dari keluarganya. Sekarang, dia dipandang sebagai penyelamat keluarga. Lucifer sangat senang dengan dirinya sendiri saat ini. Dia mulai tenggelam dalam pujian yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia mengira dialah orang terpilih yang diutus Tuhan untuk memimpin keluarga suram menuju kejayaan. Dia bersinar saat ini. Lucifer meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan dengan kepala tegak di rumah Grim. Halo, Tuan Lucifer. Halo, Tuan Lucifer. Halo, Tuan Lucifer. Setiap orang yang melihatnya di jalan akan berhenti dan menyapanya dengan sopan, baik itu pelayan, keturunan langsung, atau orang yang lebih tua. Selama ini, Lucifer hanya mengangguk dan mendengus jawabannya. Dia hanya akan berbasa-basi dengan beberapa tetua yang memiliki status kedudukan sangat tinggi. Bahkan jika para Grandmaster mengakuinya dan dia yakin akan menjadi yang terbaik sebagai kepala keluarga berikutnya, dia tidak boleh terlalu sombong. Terutama kepada para tetua keluarga. Tanpa dukungan mereka, atau jika mereka bekerja sama untuk menentangnya, Lucifer akan tidak mempunyai hari yang damai, meskipun dia adalah kepala keluarga. Lucifer mengetahui hal ini di dalam hatinya. Saat ini, dia menikmati perasaan ini. Saat itu, meskipun Lucifer adalah putra tertua dan pewaris pertama, banyak dari mereka keturunan langsung tidak yakin. Mereka bahkan ingin memperebutkan posisi pewaris pertama bersamanya.
Namun, tidak ada lagi yang berpikiran seperti itu. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan menyembunyikan pemikiran ini di dalam. Mulai sekarang, Lucifer adalah kepala generasi muda keluarga. Ketika dia cukup kuat, dia akan mengambil alih keluarga Grimm. Namun, Lucifer masih memiliki titik sakit di hatinya, David dan Mia. Dia harus menemukan keduanya setelah dia menyelesaikan keributan ini. David harus mati karena berani menyentuh Mia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1150. Setelah dia membunuh David, Lucifer akan mendominasi Mia dengan paksa. Tuan Lucifer, itu Grandmaster menanyakanmu. Sebuah suara menyela Lucifer saat dia tenggelam dalam pikirannya. Aku mengerti, jawab Lucifer. Kemudian, dia berbalik dan mengikuti orang itu untuk menemui Grandmaster. Segera, mereka sampai di ruang kerja Grandmaster Grimm. Tok tok tok, Lucifer mengetuk pintu dan berkata, Grandmaster, saya di sini. Sebuah suara berkata dari dalam, masuk. Lucifer mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada 5 orang di ruangan itu. 4 Grandmaster, semuanya Infinity Ranker, dan Kepala Derry ada di dalam. Kelimanya adalah orang-orang dengan status tertinggi dalam keluarga. Lucifer di sini untuk menyambut kalian semua, Grandmaster. Salam, kakek, Lucifer berkata dengan hormat. Lucifer ada di sini. Ayo duduk, kata seorang lelaki tua berambut putih dengan lembut. Orang itu adalah Grandmaster terkuat di keluarga Grimm. Dia adalah Marino Grimm, seorang ranker pertengahan Infinity. Dia berhasil meningkat ke peringkat pertengahan Infinity ketika Lucifer lahir. Oleh karena itu, Marino sangat menyayangi Lucifer. Dia merasa bahwa Lucifer adalah bintang keberuntungannya dan keluarganya. Jika tidak, bagaimana dia? Entah kenapa telah menerobos dunia di mana dia terjebak selama berabad-abad dan mulai merasa putus asa ketika Lucifer lahir. Terima kasih, Guru Besar. Jawab Lucifer. Kemudian, dia menemukan kursi kosong untuk diduduki. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya, Lucifer? Aku perlu membicarakan sesuatu denganmu kali ini, kata Marino. Tolong pergilah. Keluarga kami akan menjalin perkawinan dengan keluarga Kalisto. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Marino bertanya. Ini bagus, Grandmaster, jika kita bisa menjalin hubungan perkawinan dengan mereka, itu saja. Akan seperti 2 raksasa yang bekerja bersama. Selain keluarga Drake, kami juga punya lama melampaui keluarga lainnya. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini, Lucifer menjawab dengan gembira. Dia bermasalah karena dia tidak dapat menemukan Kellen Pang itu. Kellen berani menginjak wajahnya di depan banyak orang. Lucifer tidak mau menyerah jika dia tidak membalas dendam. Namun, kekuatan kedua keluarga itu hampir sama. Selain itu, keluarga Elrod mengetahui kekurangan pada Black Demon Palm, jadi mungkin juga tidak mungkin bagi Lucifer untuk membalas dendam untuk saat ini. Meski begitu, segalanya akan berbeda jika keluarga Grimm bisa menikah hubungan dengan keluarga Kalisto. Jika keluarga peringkat kedua dan keempat di antara 8 keluarga terkemuka bekerja sama, tanpa melebih-lebihkan, selain dari peringkat pertama keluarga Drake, keluarga lainnya bukan apa-apa. Jika itu terjadi, Lucifer akan menemukan kesempatan untuk membunuh Kellen Pang itu secara diam-diam. Lalu bagaimana jika keluarga Elrod mengetahuinya? Mereka tidak berani datang mencari balas dendam, dan mereka hanya akan menanggung keluhan ini dalam diam. Lucifer merasa senang saat memikirkan hal ini. Setelah kedua keluarga bekerja sama, dia akan menunggu gilirannya mengambil alih keluarga Grimm. Kemudian, keluarganya pasti akan naik level. Memang, namun, keluarga Kalisto berada di urutan kedua setelah keluarga Drake dalam 8 keluarga. Jika kita melamar mereka, kita harus mengirimkan seseorang status yang lebih tinggi. Grandmaster, apakah Anda meminta saya untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Kalisto? Lucifer bertanya dengan cemberut. Ya, bagaimanapun, Anda adalah calon kepala keluarga. Keluarga Kalisto hanya akan melakukan pertimbangkan pernikahan karena status Anda. Mereka pasti tidak akan mempertimbangkan yang lain. Lalu siapa yang akan aku nikahi? Kami belum yakin. Saya harus pergi dan membicarakan hal ini dengan Grandmaster Kalisto. Namun, jangan khawatir, karena kami mengirimkan calon kepala keluarga, mereka tidak akan mengirim seseorang secara acak untuk menipu kita. Anda dapat pergi dan memeriksanya. Wanita Kalisto yang belum menikah. Katakan siapa yang kamu suka, lalu aku akan pergi dan memintanya untukmu, kata Marino. Baiklah, Guru Besar, karena kamu mengatakan itu, aku akan menerimanya demi perkembangan masa depan keluarga. Namun, saya harus memilih wanita itu sendiri. Lucifer setuju setelah dia memikirkannya. Jika dia menolak, Grandmaster mungkin tidak akan memaksanya. Jika tidak, mereka tidak akan memintanya untuk bergabung dalam diskusi. Namun, jika dia menolak, dia tidak tahu kapan dia akan mempunyai kesempatan untuk membalas dendam terhadap Kellen. Lucifer terburu nafsu.
Dia tidak percaya pada pepatah, seseorang harus menunggu waktunya dan menunggu kesempatan yang tepat untuk membalas dendam. Dia tidak bisa menunggu selama itu dan tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Selain itu, menjalin hubungan suami istri dengan keluarga Kalisto juga bagus. Keluarga Kalisto sangat besar dan memiliki banyak wanita yang berbudi luhur dan cantik. Dia sebaiknya memilih satu dengan status tinggi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1151. Grandmaster berkata dia bisa memilih seorang wanita untuk dirinya sendiri. Tidak masalah, Marino tertawa terbahak-bahak dan berkata, David memerintahkan Octagon. Ketika mendarat di planet Grimm, itu benar dikelilingi oleh beberapa kapal patroli. Siapa kamu? Sebutkan nama Anda. Mengapa kamu turun ke planet Grimm? Sebuah suara datang dari kapal patroli. Saat ini, David sedang tidak ingin membuang-buang napas dengan orang lain. Dia sudah membuang cukup banyak waktu. Dia memancarkan kekuatan pikirannya dan membentuk badai pikiran di sekitar Octagon, menyebar dengan liar. Boom boom boom. Kapal patroli di sekitar Octagon terlempar lebih dari 10 km jauhnya. Kali ini, David tidak membunuh mereka. Sebaliknya, dia hanya mendorong mereka menjauh dan tidak menyebabkan cedera apapun. Orang-orang di dalam, enyah. Suruh Lucifer datang menemuiku. Suara David yang dalam dan nyaring keluar dari Octagon. Orang-orang di dalam kapal patroli sangat ketakutan setelah apa yang dilakukan David. Oleh karena itu, mereka segera menghubungi orang-orang di planet Grimm. SS Tuan, harap tunggu. Kami akan menghubungi Tuan Lucifer sekarang. David mengabaikan mereka dan terus mendaratkan Octagon. Kapal patroli tidak berani menghentikannya. Oleh karena itu, mereka hanya mengikuti dari belakang secara diam-diam. Di dalam ruang kerja kepala keluarga Grimm, Lucifer, 4 Grandmaster, dan kakek Lucifer, Derry, sedang mengobrol. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok, Grandmaster, Tuan Derry, Tuan Lucifer, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Masuk, kata Derry. Seorang pelayan tua masuk setelah pintu terbuka. Apa itu, Grandmaster? Kami baru saja mendapat kabar dari kapal patroli yang memberitahukan seseorang tentang kami menerobos ke planet Grimm dengan Octagon. Terlebih lagi, mereka sangat kuat. Kapal patroli terlempar lebih dari 10 km jauhnya saat memaksa mereka mendekatinya. Orang di Octagon juga mengatakan demikian. Ingin Tuan Lucifer pergi menemuinya. Berapa banyak dari mereka? Itu hanya satu Octagon. Kami tidak tahu berapa jumlahnya. Marino dan yang lainnya penasaran. Satu Octagon, jadi itu bukan keluarga Elrond. Lalu siapa? Mereka bahkan meminta untuk bertemu Lucifer. Menilai dari apa yang mereka lakukan, apakah mereka datang ke sini untuk membalas dendam? Apakah dia memberitahu kamu namanya atau siapa dia? Tidak, Lucifer. Apakah kamu menyinggung seseorang di luar sana? Marino memandang Lucifer dan bertanya, Grandmaster, saya baru saja dikeluarkan. Bagaimana saya punya waktu untuk menyinggung orang lain? Saya hanya punya konflik dengan keluarga Elrond, jawab Lucifer. Ayo, kita lihat. Saya ingin melihat siapa yang berani datang mengkritik kami. Apakah mereka lelah hidup? Setelah Marino mengatakan itu, dia keluar dari kamar. Yang lainnya segera menyusul. Octagon tiba di keluarga Grimm tak lama setelah itu. Pada saat ini, kapal patroli yang tak terhitung jumlahnya, Octagons, puluhan kapal perang Bima Sakti, dan 3 kapal perang galaksi naik ke udara dan mengepung Octagon David. Di saat yang sama, Marino juga membawa inti keluarga untuk naik ke angkasa dan berhenti tidak jauh dari Octagon. Siapa yang berani berperilaku kejam di planet Grimm? Apakah kamu tidak takut mati? Jika Anda tidak memberi saya alasan yang memuaskan hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi dari planet Grimm. Derry, kepala keluarga, melangkah maju dan berkata. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1152. Apakah semua Grimm sangat sombong? David berkata dengan sinis. HMPH, sejak kamu menghubungi kami sombong, akan kutunjukkan padamu sombong. Setelah Derry mengatakan itu, dia akan menyerang Octagon. Namun, Lucifer yang berdiri di sampingnya tiba-tiba berkata, apakah kamu David? Lama tidak bertemu, Tuan Lucifer. Aku sangat senang kamu masih ingat aku. David tersenyum dan menyapa Lucifer. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda di sini untuk meminta maaf kepada saya? Apakah kamu membawa Mia untuk saya? Sayang sekali. Bahkan jika kamu melakukan itu, aku tidak akan membiarkanmu. Karena kamu berani menodai barang yang aku suka, kamu harus bersiap-siap membayar harganya, dan harganya adalah kematian. Lucifer menggonggong. David merampas keperawanan Mia, dan ini merupakan noda yang paling menonjol dalam hidupnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki Mia sekarang? Yang lain akan membicarakan dia di belakang punggungnya. Lucifer Grimm, putra tertua dan calon kepala keluarga Grimm, bersama seorang wanita yang dimanfaatkan oleh orang lain.
Oleh karena itu, David harus mati. Hanya dengan cara itulah dia akan merasa sedikit lebih baik. Tuan Lucifer, bukankah kamu terlalu percaya diri? Apa aku terlihat seperti sedang berada di sini? Minta maaf kepada Anda. Lalu kenapa kamu ada di sini? Lucifer bertanya. Saya di sini untuk meminta penjelasan dari keluarga Anda. Tentu saja. Penjelasan apa? Kau memikat Mia dan aku ke planet Staup dengan janji penjualan kamar dagang. Anda tidak hanya menyia-nyiakan waktu saya, Anda bahkan ingin membunuh aku dan mendominasi Mia. Tidakkah menurutmu kamu harus memberiku penjelasan? David bertanya dengan serius. Hahaha, perkataan David membuat Lucifer tertawa terbahak-bahak. Anda di sini untuk meminta penjelasan dari saya? David, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak tahu ini wilayahku? Saya pikir Anda di sini bukan untuk meminta penjelasan. Sebaliknya, Anda di sini untuk mati. Karena kamu membawa Mia ke sini saat kamu berada di sana, aku harus berterima kasih. Lucifer, karena kamu masih bersikeras melakukan hal yang salah, akhir ceritamu sudah ditentukan. Aku tidak ingin menyia-nyiakan nafas milikmu bersamamu lagi. Setelah David mengatakan itu, dia berkata kepada orang-orang di sekitar Lucifer, apakah kamu pengambil keputusan dari keluarga Grimm? Saya adalah kepala keluarga. Apakah saya boleh tahu, siapa kamu? Tanya Derry. David, aku, Lucifer masih ingin berbicara, tapi Derry menghentikannya. Lucifer, berhenti bicara sekarang. Kakek, Derry memelototi Lucifer, dan dia menutup mulutnya. Namun, dia menatap oktagon milik David dengan rasa dendam di matanya. Derry mengetahui dendam mereka dari percakapan tadi. Meski begitu, David berani mendatangi mereka sendirian, menuntut penjelasan. Entah dia gila, atau dia mendapat dukungan. Keluarga Grimm tidak tak terkalahkan di wilayah kerajaan. Banyak kekuatan di luar sana yang bisa menghancurkan keluarga Grimm dengan mudah. Sebelum mencari tahu siapa David, lebih baik menanyakan hal ini padanya agar mereka tidak menyinggung perasaan kekuatan kuat yang bisa memusnahkan seluruh keluarga mereka. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Saya ingin bertanya bagaimana Anda akan menangani Lucifer, membuang-buang waktuku dan bahkan mencoba membunuhku. Bisakah Anda memberi saya jawaban yang memuaskan? Tanya David. Bagaimana Anda mengharapkan saya memberi Anda jawaban saat kamu tidak memberitahuku siapa dirimu? Apa maksudmu jika identitasku bisa disembunyikan, maka kamu akan mengaku kalah? Dan jika aku tidak bisa, maka kamu akan membunuhku. Bisa dibilang itu, jawab Derry. Saya mengerti. Saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa saya tidak punya kekuatan di belakangku, dan aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Apakah kamu senang dengan jawabanku? Apakah kamu serius? Kamu tidak bercanda, kan? Tentu saja. Aku bersumpah surga di atasku karena aku, David Liddell, hanya mengandalkan diriku sendiri sepanjang hidupku, dan tidak akan pernah bergantung pada orang lain. Daerah itu menjadi sunyi senyap. Derry memandang ke arah Grandmaster Marino. Marino mengangguk sedikit padanya, mengisyaratkan dia untuk menyelidiki David. Lalu Derry mengangguk. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, David, kamulah orang pertama yang berani menerobos ke planet Grimm. Namun, kamu tidak menunjukkan wajahmu bahkan setelah kamu berada di sini. Saya hanya bisa membuatmu keluar jika itu masalahnya. Derry menyerang ke depan setelah dia mengatakan itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK. Bagian 1153. Kapal tingkat rendah seperti Octagon tidak dapat menahan Celestial Ranker seperti Derry. Dia ingin mendobrak Octagon dan menarik David keluar untuk melihat siapa dia. Di dalam Octagon, saat Mia melihat Derry menyerang mereka, jantungnya berdegup kencang. Dia meraih David dengan erat dan berteriak dengan gugup, David, meski David bilang dirinya kuat, Mia belum pernah melihat kekuatannya. Selain itu, keluarga Grimm tidak seperti keluarga Tufin, dan ini, wilayah keluarga Grimm. Jika sesuatu yang buruk terjadi, mereka mungkin tidak dapat meninggalkan planet Grimm. Saat ini, David menoleh untuk melihat ke arah Mia. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku di sini. Mia menjadi tenang saat melihat senyuman David. Senyuman pria ini membuat orang merasa sangat aman. Derry mendekati Octagon dan hendak menarik bagian luar kapal terpisah. Saat ini, semua orang sedang melihatnya. Lucifer menunjukkan senyuman gila. Kakek sedang mengambil tindakan, jadi David pasti akan mati. Hari ini, jadi bagaimana jika David punya beberapa trik? Aku masih punya 4 Grandmaster. David tidak bisa melarikan diri hari ini. Marino dan Grandmaster lainnya sedang mengamati Derry. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Derry. Karena orang ini berani datang ke keluarga Grimm, dia tidak akan sesederhana itu jika dia tidak bodoh. Selain itu, mereka tidak dapat merasakan energi apapun di dalam Octagon. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalanginya. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Karena itu, mereka tanya Derry mencari tahu apa yang disembunyikan David. Saat Derry hendak menyentuh Octagon,
ruangannya terasa membeku secara tiba-tiba. Derry membelalakkan matanya dan melihat ke arah oktagon tepat di ujung jarinya. Namun, dia tidak bisa menyentuhnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah dia tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Adakah yang bisa memberitahuku? Derry merasa semakin ngeri. Dia telah hidup selama berabad-abad, namun dia belum pernah bertemu dengan orang aneh seperti ini. Yang lain juga menyadari ada yang tidak beres. Derry berada di sebelah oktagon, namun dia tidak melakukan apapun. Marino melihat ekspresi ngeri di wajah Derry, dan dia tahu pasti ada sesuatu yang telah terjadi. Saat dia hendak bertanya, "Enyah," kata-kata itu terdengar seperti gemuruh guntur saat terdengar di telinga semua orang. Semua orang pusing karena getaran itu. Sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, detik berikutnya, bum bum bum, badai kuat mulai menyebar dari oktagon. Itu sangat kuat sehingga orang-orang di sekitar merasa seperti mereka hanyalah daun di lautan yang lebih banyak dikelilingi ombak. Tingginya lebih dari 100 meter. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Awalnya, wadah keluarga Grimm sangat rapat mengelilingi oktagon. Namun, setelah David mengatakan itu, semuanya berubah menjadi kembang api di badai ini. Kemudian, mereka menghilang setelah berubah menjadi bagian-bagian tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, tidak ada seorang pun yang tersisa dalam jarak 100 km dari oktagon. Badai ini melemparkan inti keluarga Grimm hingga ratusan kilometer jauhnya. Mereka semua melihat pemandangan ini, terlihat babak belur dan lesu. Otak mereka dulu masih belum menyadari apa yang terjadi, dan mereka berjuang untuk kembali ke keadaan semula. Tidak terkecuali 4 Grandmaster dari keluarga Grimm. Marino menahan Lucifer saat mereka diam-diam mengamati oktagon dari jarak ratusan kilometer. Meski Marino tampak tenang, namun ombak besar menerjang jantungnya. Bahkan dia merasakan energi yang tak tertahankan menyapu dirinya ketika dia melihat pemandangan itu. Baru saja, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1154. Bahkan seorang ranger pertengahan Infinity seperti dia merasa bahwa dia tidak bisa menolaknya. Apa itu tadi? Apakah Infinity Ranker yang terlambat atau puncak Infinity Ranker bersembunyi di oktagon ini? Mustahil, mustahil. Eksistensi macam apa yang merupakan seorang Infinity Ranker yang terlambat atau lebih tinggi? Tidak banyak dari mereka di Bima Sakti. Jadi mengapa mereka muncul di sini? Seseorang tingkat ini tidak akan membutuhkan kapal tingkat rendah untuk melakukan perjalanan. Ini pasti trik yang tidak diketahui, dan dia hanya bisa menggunakannya sekali. Dia tidak bisa menggunakannya dan berkali-kali tanpa batas. Marino menghibur dirinya sendiri dalam hati. Dia harus membuat dirinya mempercayai hal ini meskipun demikian. Dia pikir itu hanya peluang kecil. Jika bukan ini masalahnya, maka keluarga Grimm akan hancur. Selain itu, mereka tidak memiliki peluang untuk kembali lagi di masa depan. Di dalam oktagon, Mia pun kaget dengan apa yang terjadi. Ketika David mengatakan itu, dia tidak bersuara. Dia hanya mengatakannya dengan volume normal. Apalagi dia tidak merasakan apa-apa saat berada di samping David. Meskipun begitu, terjadi kekacauan di luar sana. Kapal yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Grimm dihancurkan oleh apa yang dilakukan David. Itu hanya dua kata sederhana, namun mengandung kekuatan yang begitu besar. Ini merubah seluruh pandangan dunia Mia. Dia tidak percaya ini nyata. David, 1-1 ini. Mia mulai tergagap. Jadi, apakah kamu menyukainya? David terkekeh dan bertanya. Ya. Mia mengangguk cepat. Sudah kubilang aku kuat, tapi kamu menolak mempercayaiku. Grimm itu bagiku hanyalah semut. Selain itu, keempat Grandmaster itu hanyalah semut sedikit lebih kuat bagiku, kata David serius. Mia terkejut, dan dia memandang David dengan tidak percaya. Semut, keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka di Bima Sakti. Wah, apakah hanya semut bagi David? Seberapa kuat dia? Monster macam apa yang bersamaku? Apakah dia masih manusia? Bagaimana aku bisa berpikir seperti itu tentang dia? Tentu saja, dia manusia, tapi dia berbeda dari yang lain. Saat ini, Mia merasa jika dia memberi David waktu untuk berkembang, dia mungkin bisa untuk bertarung dengan Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Kaisar Nimbus adalah terkuat di Bima Sakti. Jika suatu hari David bisa berada di level yang sama dengan milik Yang Mulia, bukankah itu berarti saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan di Bima Sakti? Bahkan 8 keluarga terkemuka harus menghormati saya. Apakah itu berarti aku akan menonjol di antara teman-temanku? Ya, Mia selalu merasa rendah diri karena latar belakangnya. Dia adalah satu-satunya peri tanpa latar belakang. 3 lainnya adalah seorang putri atau keturunan dari kekuatan yang kuat. Sebaliknya, dia hanya berasal dari keluarga kecil. Jadi, setiap kali ada orang penting yang mengundangnya ke sesuatu,
dia harus pergi meskipun dia enggan. Sebaliknya, 3 peri lainnya tidak sama. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Inilah perbedaan antara Mia dan 3 peri lainnya. Dia bermimpi menjadi seperti 3 peri lainnya dan tidak dibatasi oleh yang lain. Sekarang, dia akhirnya melihat harapan. Jika dia tetap bersama David, dia tahu hari ini akan segera tiba. David, aku tidak pernah meragukanmu lagi, kata Mia. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya aku hari ini. Mulai sekarang, jangan terlalu gugup dan takut saat melakukan apapun. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1155. Kamu tidak perlu takut, David mengangguk dan berkata. Saya mendapatkannya, saat inti keluarga Grimm sedang melihat ke Oktagon. Dalam keadaan kosong dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, palka Oktagon terbuka. Inti keluarga Grimm menyipit mata, dan mereka melihat David berjalan keluar. Mia membawa kotak kayu di tubuhnya, mengikuti di belakang David. Keduanya berdiri dalam kehampaan dan memandangi keluarga Grimm, yang lebih dari 100 km jauhnya. Lucifer, apakah kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan setelah melihat itu? Tanya David. Bagaimana Anda melakukannya? Lucifer menunjuk ke arah David, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak dapat memahami bagaimana David menghancurkan begitu banyak kapal keluarganya hanya dengan suaranya. Tak hanya itu, keempat Grandmaster tersebut juga terlempar ratusan kilometer jauhnya. Lucifer tidak akan pernah membayangkan hal ini. Setelah Lucifer mengatakan itu, dia mendengar suara di belakangnya. Berlutut. Kemudian, dia merasakan kekuatan yang luar biasa pada dirinya. Setelah itu, dia tanpa sadar berlutut di kehampaan. Dia berbalik tak percaya. Orang yang baru saja memintanya untuk berlutut adalah Guru Besar. Guru Besar, Lucifer menangis. Diam, minta maaf pada David sekarang. Marino berkata dengan tegas. Grandmaster, aku. Sebelum Lucifer menyelesaikannya, Marino menyela. Aku memintamu untuk meminta maaf padanya. Marino menatap Lucifer dan diucapkan kata demi kata. Saat ini, dia sedang mendidih. Keluarga Grimm bekerja keras selama beberapa generasi dan akhirnya sampai pada posisi mereka sekarang. Mereka beruntung, cukup untuk menjadi salah satu dari 8 keluarga terkemuka dan bahkan diberi peringkat keempat. Marino tidak menyangka akan mengalami kerugian sebesar itu karena tidak sengaja menyinggung seseorang. Kapal mereka yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu. Kendaraan yang hancur 2/3 dari kapal mereka dan terakumulasi selama ratusan tahun. Sekarang, mereka semua sudah habis. Terlebih lagi, pihak lain sepertinya tidak akan berhenti. Jika tidak hati-hati, keluarga mereka akan musnah hari ini. Selain itu, orang yang melakukan semua ini adalah Lucifer, bintang keberuntungan keluarga. Saat ini, Marino tidak berpikir seperti itu. Lucifer adalah bintang keberuntungan. Dia jelas-jelas pembuat onar. Marino juga begitu sangat menyesal. Jika dia tidak membiarkan Lucifer keluar, apakah keluarga mereka akan berada dalam keadaan posisi yang membahayakan saat ini? Lucifer memandang sang Grandmaster dengan mata marah, dan tahu dia sedang serius. Hatinya menjadi dingin ketika dia mengingat bagaimana hal itu terjadi. Sang Grandmaster juga terlempar ratusan kilometer jauhnya karena suara itu. Sang Grandmaster mungkin tahu bahwa dia bukanlah lawan David, jadi memang begitu mengapa dia menunjukkan ekspresi ini. Jika tidak, dia akan membalas dendam. Keluarga menderita kerugian yang sangat besar. Dia tidak akan membiarkan David bertindak sombong. Bahkan jika Lucifer tidak ingin mempercayai kemungkinan ini, dia harus mengakui bahwa itu tetap ada. Mungkin, jika ia ingin selamat, ia harus mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan membuat David memaafkannya. David, peri penari, aku menyinggungmu. Saya harap orang dengan moral tinggi sepertimu tidak akan mengingat kesalahanku. Tolong biarkan aku dan keluargaku pergi. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, kata Lucifer dengan rendah hati. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1156. Dia memikirkan hal ini baik-baik dan menyadari bahwa jika dia ingin tetap hidup, dia hanya bisa rendah hati. Bagaimanapun, tidak ada yang lebih penting daripada hidupnya. Dia akan tidak ada apa-apanya jika dia kehilangan nyawanya. Jika dia masih hidup dan memiliki keluarga, dia akan tetap menjadi tuan Lucifer bagi orang luar. Mia tidak percaya saat dia melihat Lucifer berlutut dari kejauhan. Apa sedang terjadi? Tuan Lucifer, dari keluarga peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka, apakah berlutut dan meminta maaf padaku? Dia perlu menghormati seseorang seperti Lucifer sebelum dia mengikuti David. Saat ini, dia sedang berlutut dan meminta maaf padanya. David, aku tahu ada kesalahpahaman antara kamu dan Lucifer. Sekarang itu dia berlutut dan mengakui kesalahannya, tolong lepaskan dia.
Dari sekarang, kamu akan menjadi tamu terhormat keluarga kami. Anda dapat meminta apapun dari kami, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginanmu, kata Grandmaster Marino dari satu sisi. Dia tidak yakin bahwa dia akan mengalahkan David. Marino harus mengakui bahwa dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan David. Tidak peduli bagaimana caranya, David berhasil menghancurkan begitu banyak kapal dengan suaranya serta melemparkan 4 Infinity Ranker kembali. Sangat mudah untuk menghancurkan kapal, tetapi melemparkan 3 Infinity Ranker pemula dan Infinity Ranker pertengahan tidaklah mudah. Karena itu, dia hanya bisa mengaku kalah. Kamu menyadari kesalahanmu sekarang, namun sayang, sudah terlambat, kata David tanpa ekspresi. David, tolong tunjukkan rasa hormat kepadaku, kata Marino dengan suara berat. Apakah kamu Grandmaster mereka? Tanya David. Ya, saya Marino, Grandmaster keluarga Grimm. Tolong tunjukkan saya jatuh tempo hormat, David. Ini akan kami ingat, jawab Marino. Aku bisa mengampunimu, tapi kamu harus menyetujui salah satu permintaanku. Marino, Lucifer, dan inti keluarga Grimm menghela nafas lega ketika mendengar David mengatakan itu akhirnya. Segala sesuatunya tidak berkembang ke arah yang tidak dapat mereka kendalikan. Namun, Marino punya ide baru. Apakah itu berarti dia hanya bisa menggunakan teknik kuat itu satu kali? Jika tidak, mengapa David bersikap lunak terhadap mereka jika dia mempunyai keuntungan sebesar itu atas mereka? Apakah dia tidak tahu untuk tidak menabur benih malapetaka? Tidak, saya harus menyelidikinya ketika saya mendapat kesempatan. Jika dia hanya bisa menggunakan cara itu sekali saja, maka aku akan membuatnya membayar kerugian yang disebabkan. Marino berpikir dalam hatinya. Namun, dia berkata, David, tolong beritahu kami. Selama kami bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Karena kamu adalah Grandmaster mereka, kamu harus menjadi yang terkuat di keluarga, kan? Ya, kalau begitu kamu harus mencoba memblokir pedangku. Jika bisa, aku akan mengampuni kalian semua. Setelah David mengatakan itu, sarung kayu di punggung Mia terbuka secara otomatis. Bersama pedang merah terbang dan mendarat di tangan kanan David. Kemudian, David tampil beberapa trik dengan pedang, dan pedang merah panjang itu menarik beberapa garis di dalam ruang kosong. Apa yang David katakan mengejutkan semua orang di keluarga Grimm. Tidak ada yang mengharapkan permintaan seperti itu darinya. David tidak terlihat terlalu tua. Sang Grandmaster telah hidup selama ribuan tahun dan berada di pertengahan Infinity. Meski begitu, David memintanya untuk memblokir pedangnya. Sungguh tidak bisa dimengerti. Marino memandang David dan tidak terburu-buru menjawab. Seolah-olah dia mencoba membaca pikiran David, tapi dia tidak bisa. David memegang pedang merah panjangnya dan berdiri di kehampaan, menunggu Marino menjawab. Namun, tidak ada yang menjawabnya bahkan setelah beberapa waktu. Jadi, dia tertawa kecil dan berkata, jadi, apakah kamu takut? Anda berada di pertengahan Infinity Ranker, tapi kamu takut dengan pedangku? Petik 2. Apakah kamu serius? Marino bertanya. Dari tadi, saya tidak pernah bercanda, jawab David. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1157. Baiklah, aku akan memblokir pedangmu, dan lihat apa yang sebenarnya Anda dapatkan. Lebih tepatnya seperti itu, David tersenyum dan berkata. Adegan itu menjadi sunyi. Semua orang memandang David dan Marino dengan gugup. Apakah kamu siap? David bertanya dengan santai. Siap kalau sudah siap, jawab Marino. Ia tidak menyangka David akan menjadi terlalu kuat di usianya yang masih muda. Namun, dia harus memperhatikan apakah orang lain di Octagon akan menyerang dia secara rahasia. Jadi, mata Marino terpaku pada segi 8 di belakang David. Di sisi lain, dia sama sekali tidak diganggu oleh David. Marino terus merasa seperti seharusnya. Jadilah seseorang yang kuat di dalam Octagon. Mungkin itulah sebabnya seorang anak muda seperti David yang begitu sombong dan percaya diri. Baiklah, Marino, karena kamu bersedia mencoba memblokir seranganku, aku tidak akan peduli apakah kamu berhasil menangkapnya atau tidak. Mulai sekarang, saya tidak akan berhutang apapun untuk keluargamu. David berhenti mengutarakan omong kosong. Setelah dia mengatakan itu, dia mengangkat Evil Splitting miliknya, pedang, memutarnya, dan memegangnya di depan dadanya. Lalu, dia mengayunkannya dari kiri ke kanan. Dia tampak percaya diri dan tenang, dan sepertinya dia tidak melakukan niat pembunuhan apapun sama sekali. Sebaliknya, dia tampak seperti sedang tampil. Kelihatannya bagus, tapi tidak ada salah siapapun. Pada saat yang sama, tidak ada energi yang keluar darinya. Anggota keluarga Grimm dari jarak ratusan kilometer berpikir David hanya menganggap mereka bodoh. Setelah dia mengayunkan pedangnya, David berbalik dan berjalan kembali ke Mia. Memasukkan pedang pemisah jahat ke dalam sarungnya, dia berkata dengan tenang, ayo pergi.
Kemudian, dia berjalan kembali ke oktagon. Mia bingung, itu saja, bukankah ini permainan anak-anak? Namun, dia tetap mengikuti di belakang David. Dia diam-diam berbalik untuk melihat para Grimm di kejauhan selama proses tersebut. Marino mengambil posisi terbaiknya ketika David mengayunkan pedangnya ke arahnya. Dia memancarkan seluruh kekuatannya sebagai Mid-Infinity Ranker. Namun, dia merasa terhina setelah David mengayunkan pedangnya dan pergi. Saat ini, dia mengerti alasan David mengatakan mereka tidak akan saling berhutang apapun. Mau tidak mau Marino tidak bisa memblokir pedang. Ini untuk memberi dirinya kesempatan untuk melarikan diri. Sebagai seorang ranker pertengahan Infinity dan seseorang yang kata-katanya membawa pengaruh besar di keluarga Grimm, Marino benar-benar tertipu oleh pemuda ini. Dia sangat marah. Sudah lama sekali Marino tidak bertarung dengan seseorang. Kapan dia menjadi begitu pengecut? Meskipun cukup banyak orang di Bima Sakti yang bisa mencapai peringkat Infinity terlambat dan mengalahkannya, jumlahnya sedikit dan jarang. Terlebih lagi, mereka semua adalah raksasa di Bima Sakti. Sekalipun Lucifer menyinggung seseorang yang keluarganya tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, mereka tidak akan datang ke keluarga Grimm dengan oktagon untuk menuntut penjelasan. Sebaliknya, mereka akan mengirimkan pesan kepada keluarga dan meminta mereka untuk membawa Lucifer untuk meminta maaf kepada mereka. Begitulah cara pasukan-pasukan besar melakukan sesuatu. Masuk akal jika David mempelajari beberapa teknik yang tidak diketahui dari peninggalan kuno. Mereka telah melihat betapa kuatnya itu. Namun, David pasti tidak bisa menggunakannya dalam jumlah yang tidak terbatas. Setelah ini, dia mengira dia bisa bergerak tanpa hambatan di Bima Sakti dan ternyata tidak takut pada siapapun. Inilah sebabnya semua ini terjadi. Pemuda ini memang begitu konyol. Dia tidak tahu bahwa kekuatan eksternal hanya akan bersifat eksternal, dan kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Guru besar, guru besar, guru besar, keluarga Grimm mulai berteriak. Jelas, mereka tidak ingin David pergi begitu saja. David, apakah ini pedang yang kamu ingin aku blokir? Apakah menurut Anda membodohi kami seperti ini? Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1158. Anda menyebabkan begitu banyak kerusakan pada keluarga saya hari ini, dan Anda menginginkannya pergi begitu saja. Tidakkah kamu pikir kamu meremehkan kami? Marino memandang David, yang hendak masuk ke oktagon, dan berkata dengan kasar. Saat David melangkah ke dalam oktagon, dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah Grimm dari jauh. Dia tersenyum dan berkata, menyenangkan, aku tidak main-main dengan kalian semua. Adapun apakah saya meremehkan kalian semua, sejujurnya memang begitu. Anda harus memutuskan apakah Anda mau untuk membunuhku setelah kamu memblokir pedangku. Setelah David mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Kemudian, dia mengangkat tangan kirinya dan menjentikkan jarinya sebelum masuk ke dalam oktagon. Krak, suara itu memenuhi telinga keluarga Grimm. Marino hendak berhenti. David saat itu tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya. Tak hanya dia, anggota keluarga lainnya pun merasakan aura kematian membuat mereka kewalahan, dan mereka sangat terkejut. Berlari, tinggalkan tempat ini sekarang, Marino berteriak pada anggota keluarganya di belakangnya. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan tempur pertengahan Infinity Rankernya untuk mencoba menghentikan krisis mendadak ini. Cahaya merah muncul di hadapan Grimm. Kelihatannya sangat tipis dan tidak berbahaya. Namun, itu memancarkan aura kematian yang dingin, membuat semua Grimm merasa mereka terjun ke dalam gua es. Cahaya merah itu bergerak cepat. Dalam sekejap mata, itu diam-diam tiba pada Marino, Grandmaster terkuat dari keluarga Grimm. Ketika Marino mencoba menghentikannya, cahaya itu menembus tubuh Marino seperti sinar inframerah. Itu bergerak tanpa hambatan dan mengamuk, menembus semua Grimm dalam sekejap mata. Kemudian, ia menghilang ke dalam kehampaan. Marino dan anggota keluarganya berhenti bergerak. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat ekspresi ketakutan di seluruh wajah mereka. Marino memandang oktagon dari jarak ratusan kilometer dengan rasa tidak percaya. Apa itu tadi? Ia diam dan bisa bergerak perlahan atau cepat sesuka hatinya. Jika ada yang menggambarkannya secepat itu, butuh waktu lama untuk menempuh jarak ratusan kilometer. Namun, jika salah satu menggambarkannya sebagai lambat, para Grimm tidak punya waktu untuk bersembunyi setelah mereka akhirnya menyadarinya. Selain itu, ia juga sangat kuat. Bahkan seorang Infinity Ranker seperti Marino tidak bisa menghentikannya. Dalam sekejap mata, ia menembus Grimm dan memotong menjadi dua. Benar sekarang, para Grimm sedang sekarat. Karena cahaya merah terlalu cepat, tubuh mereka tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi mereka tidak langsung mati saat ini. Saat itu, pedang David akhirnya menunjukkan kekuatannya.
Sisa tenaga dari pedang mulai berpengaruh pada tubuh para Grimm. Tempat di mana pedang David menembus tubuh mereka mulai menghilang. Beberapa memulai dari dada mereka, sementara yang lain memulai perut atau paha. Singkatnya, tidak ada yang berhasil melarikan diri. Seolah-olah ada sesuatu yang memakan tubuh mereka. Bagaimana rasanya melihat seseorang melihat tubuhnya menghilang perlahan sebelum mereka mati? Saat ini, keluarga Grimm sedang belajar dari pengalaman. Kegelapan perlahan melahap mereka saat mereka panik. Marino melotot Octagon dari jauh. Hingga saat ini, dia masih tidak percaya dengan David, orang yang memberikan serangan mengerikan itu padanya. Dia masih mengira David sudah mendapatkan bantuan eksternal. David, kakakmu curang. Setelah Marino mengatakan itu, matanya menjadi gelap, dan tubuhnya menghilang dari kehampaan. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1159. Sekarang, semua anggota inti keluarga Grimm, peringkat keempat di antara 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, musnah. Tak satu pun dari mayat mereka yang tersisa. Mia melihat ke arah Grimms, yang menghilang tanpa bisa dijelaskan. Dia masih tidak bisa memikirkan hal ini. Apakah David melakukan itu dengan pedangnya? Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas hanya main-main saja, dan sepertinya itu tidak akan merusak apapun. Bagaimana hal itu menyebabkan kehancuran seperti itu? Bahkan seorang Infinity Ranker seperti Grandmaster Grimm tidak bisa menolaknya. Ketika Mia memikirkan hal ini, dia membeku. Jika Grandmaster Grimm, seorang Ranker pertengahan Infinity, tidak bisa menahan pedang David. Berapa pangkat David? Infinity terlambat, Ranker, atau puncak Infinity Ranker? David terus memberitahuku dia kuat, tapi ini terlalu kuat. Mia, apa yang kamu lakukan? Ayo pergi. Saat ini, Mia mendengar David berbicara dengannya. Oh, aku datang. Mia dengan cepat berjalan ke Octagon. Ketika dia masuk, dia melihat David sedang minum-minum teh dengan santai. Seolah-olah dia bukanlah orang yang membunuh para tetua inti keluarga Grimm. David, panggil Mia lembut. Ayo duduk. David menuangkan teh untuk Mia dan berkata. Dengan patuh Mia berjalan di hadapan David. Bagaimana menurutmu? Sudah kubilang padamu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? David tersenyum. Aku sudah lama mempercayaimu. Tapi menurutku kamu tidak sekuat itu, jawab Mia. Dan sekarang, apakah kamu? Ya, Mia mengangguk. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang, kan? Jangan khawatir, David. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Itu bagus. Ayo pergi ke wilayah kerajaan, kata David. Baiklah, David. Tapi saya punya saran, kata Mia. Lanjutkan. David, kamu membunuh semua tetua inti keluarga Grimm. Octagon tempat kita berada adalah lambat, jadi mengapa kita tidak mengambil salah satu kapal perang galaksi milik keluarga Grimm? Dengan begitu, itu akan terjadi jauh lebih cepat bagi kami. David memikirkannya dan menganggap itu ide yang bagus. Mereka dapat menghemat banyak waktu menggunakan bentuk transportasi lain. Namun, dia tidak mau mengambilnya. Dia lebih memilih untuk membelinya karena dia bahkan bisa mendapatkan beberapa poin yang mewah. Meski tidak banyak, dia tetap mendapatkan sesuatu, bukan? Dia bisa membunuh 2 burung dengan 1 batu. David berkata, baiklah, tapi kita tidak boleh mencurinya. Saya punya prinsip dan tidak mau mengambil barang orang lain. Saya sebaiknya membeli 1 saja. Aku membunuh Grimms karena mereka ingin membunuhku. Saya hanya membiarkan mereka merasakan obat mereka sendiri. Jika kita mencuri dari mereka, bukankah kita akan menjadi bajak laut luar angkasa yang hanya tahu saja pembunuhan demi uang? Bagaimana pandangan orang lain terhadap kita? Saya mengerti. Kamu benar sekali, David. Ayo beli 1, kata Mia dengan kekaguman. Octagon tiba di atas keluarga Grimm. Seluruh keluarga akan menghadapi musuh bebuyutan mereka. Mereka baru saja melihat kapal keluarga Grimm hancur di langit. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kemudian, dan tidak ada yang berani melihat. Namun, Octagonlah yang turun saat ini. Tapi, Grandmaster dan tetua inti tidak. Mereka mulai berpikir berlebihan karena hal ini. Oh tidak, serangan, beritahu, Tuan Derry, seorang bawahan dari keluarga Grimm yang tidak tahu apa yang terjadi, berteriak. Memberitahu pada Tuan Derry, kepala dan Grandmaster Anda belum kembali, jadi mungkin saja sudah mati sekarang. Semuanya, pikirkan cara untuk melarikan diri, omong kosong. Bagaimana Grandmaster bisa mati? Grandmaster Grimm tidak terkalahkan. Bagaimana mungkin dia tidak mati? Haha, yang keluarga Grimm mendapatkan balasannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 1160. Jika kamu berani berbicara lebih banyak omong kosong, aku akan membunuh kamu. Ia akan terus mengatakannya. Keluarga Grimm mendapatkannya. Retribusi. Ini adalah balasanmu karena menjara di mana-mana. Hahaha,
Itu keluarga Grimm sudah hancur. Saat mereka hendak mulai berkelahi, terasa tercekik aura membanjiri mereka dari atas, dan mereka tidak berani bergerak. Cari aku seseorang dari keluarga Grimm yang bisa mengambil keputusan, kata David. Grimm Manor terdiam. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju karena, jika mereka melakukannya, mereka mungkin akan mati. Mereka semua adalah kerabat atau bawahan keluarga. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba maju ke depan. Dia berlutut di tanah dan bertanya, "Tuan, apakah Lord Derry dan para Grandmaster sudah mati?" Suaranya dipenuhi dengan harapan yang kuat. Itu benar, semua tetua inti keluarga Anda sudah meninggal. Mereka menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung, jadi mereka pantas mendapatkannya. Anda tidak harus menanggung akibatnya. Saya hanya membutuhkan seseorang untuk membawa saya ke kapal perang. Saya tidak hanya akan melepaskan Anda, tetapi saya juga akan membayar Anda, kata David. Setelah dia mengatakan itu, dia mendengar seseorang tertawa. Hahaha, itu dari pria parubaya yang sedang berlutut. Kerabat jauh dari keluarga Grimm, wajah mereka terlihat sangat hancur. Grandmaster Grimm dan inti keluarga sudah mati, yang berarti keluarga itu juga hancur. Bahkan jika beberapa keturunan langsung bisa kembali dari penjelajahan mereka, mereka mungkin tidak berani menunjukkan wajah mereka lagi. Mereka hanya bisa hidup dalam kegelapan dan menyembunyikan identitas mereka. David mengerutkan kening dan memandang pria yang tertawa itu. Tiba-tiba, matanya menyipit. Pria parubaya itu memiliki kata, budak, di dahinya. Tanda budak, hati David bergetar. Apakah keluarga Grimm memberi tanda budak pada pria ini? Tidak heran dia sangat membenci mereka dan sangat senang setelah mendengar kematian Grandmaster Grimm. Saat dia memandang pria parubaya itu, David ingat dia berjanji pada orang tua David dari timeline lain bahwa dia akan membantu rekan satu tim David yang lama telah ditanami budak ketika dia cukup kuat. Tanpa bantuan mereka, David dari timeline itu tidak akan mengeluarkan sistem dari peradaban tingkat dewa dan memberikannya kepada David di garis waktu ini. David pasti akan menepati janjinya. Namun, miliknya, kekuatannya hanya meningkat tiba-tiba baru-baru ini, sehingga hal itu luput dari pikirannya. Sepertinya masih banyak hal yang harus dia lakukan. Akan lebih baik untuk menyelesaikan ini secepat dia bisa. Dia akan memutuskan setelahnya dia meningkatkan planet-planet ini menjadi planet dengan peradaban tinggi di Kekaisaran Bima Sakti. Jika tidak, beberapa kekuatan mungkin akan menemukan tempat ini dan memasang tanda budak mereka di sana. Kapan itu terjadi, maka sudah terlambat. Dia tidak bisa menunda hal ini. Tanpa para senior yang tak kenal takut dari timeline lain, mereka tidak akan berhasil sistem, dan David tidak akan berada di tempatnya sekarang. Sepertinya dia untuk menunda pergi ke planet Royal. Pria itu tertawa terbahak-bahak hingga menangis. Kemudian, dia mulai meratap, seolah ingin melepaskan segala isi hatinya. David juga tidak menyelanya. Dia tahu orang ini pasti sudah menahannya sejak lama. Begitu manusia di suatu planet ditanami tanda budak, mereka tidak akan pernah mampu kembali lagi kecuali semua orang di planet itu punah. Nasib ini memang sulit diterima. Jika David tidak mendapat bantuan sistem, bumi juga akan berakhir seperti ini. Pada saat itu, hal itu mungkin telah membantu Pavan mencapai puncak Bima Sakti. Oleh karena itu, David mengerti. Ketika pria parubaya itu lelah menangis, dia perlahan-lahan berhenti dan mulai bersujud kepada David. Sekali, dua kali, tiga kali. Selagi dia melakukan itu, dia bergumam, "Terima kasih, Tuan." "Terima kasih." Dia terus melakukannya lebih dari 10 kali. David tidak tahan lagi. Jadi dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghentikan pria itu, mencegahnya untuk melanjutkan. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.